Kita kembali ke informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dan yang pertama ada China hadapi kelangkaan babi dan kelahiran. Setelah China berhasil menurunkan angka kasus COVID-19, kali ini Presiden Xi Jinping harus menghadapi kiamat babi dan juga resesi angka kelahiran. Kiamat babi sendiri merupakan istilah yang merujuk pada lonjakan tajam harga daging babi. Harga komoditas pangan itu dilaporkan melonjak sebesar 34,9% secara kumulatif selama 5 minggu terakhir. Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China mengatakan harga daging babi kini sudah mencapai 24,02 yuan atau setara hampir Rp54.000 per kilogram. Sementara resesi angka kelahiran di China menggambarkan turunnya mood pasangan untuk melakukan hubungan seksual, menikah dan memiliki anak. Biro Statistik Nasional China mengumumkan tingkat kelahiran pada tahun 2020 tercatat 8,52 per 1.000 orang. Adapun tingkat pertumbuhan alami populasi menyumbang 1,45% per 1.000. Angka ini menjadi yang terendah dalam 43 tahun terakhir dan pasangan yang baru menikah pada kuartal 3 pertama telah anjlok 17,5% dibandingkan dengan tahun 2019. Ya, informasi selanjutnya ada Jokowi murka pada Pertamina. Presiden Joko Widodo murka kepada PT Pertamina lantaran dinilai banyak masalah, diantaranya terkait investasi, besarnya impor minyak hingga lambatnya pembangunan proyek kilang BBM. Jokowi menilai proses investasi berjalan sangat lambat, padahal calon investor sudah mengantre untuk bekerja sama. Jokowi juga menyebut kurangnya transparansi tentang penugasan dari pemerintah, seperti penyaluran BBM dan masih tingginya impor minyak, serta proyek kilang BBM baru di Tuban, Jawa Timur dan kilang minyak PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama yang prosesnya dianggap lambat. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan bahwa yang disampaikan Presiden adalah benar. Bahkan Ahok sendiri menegaskan dirinya setuju dan sependapat dengan kekecewaan yang diungkap oleh Presiden. Ahok pun menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN untuk melakukan penilaian dan melakukan evaluasi pada manajemen. Informasi selanjutnya yaitu Jokowi siap stop komoditas mentah. Presiden Jokowi meminta agar Indonesia melanjutkan hilirisasi bahan mentah sehingga tidak terhenti pada satu komoditas seperti nikel. Setelah larangan biji nikel per 1 Januari lalu sukses dan membuat industri hilir nikel berjalan, Presiden meminta langkah ini juga dilakukan pada komoditas lainnya seperti bauksit, konsentrat tembaga hingga timah. Jokowi menyebut saat ini Indonesia memberlakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia melejit menjadi sekitar 20 miliar dolar Amerika dari 3 hingga 5 tahun yang lalu yang hanya berada di kisaran 1,1 miliar dolar AS. Terkait penghentian bahan ekspor bahan mentah, nantinya Jokowi akan mulai memberlakukan pada komoditas bauksit terlebih dahulu. Informasi berikutnya yaitu penerapan PPKM level 3 jelang Nataru. Pemerintah berencana memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat jelang musim liburan Natal dan Tahun Baru bulan depan. PPKM level 3 akan diberlakukan secara merata di seluruh Indonesia. Terkait wacana ini, Presiden mengungkapkan ada pihak-pihak yang menolak rencana tersebut. Padahal menurutnya pihak yang menolak menginginkan situasi menjadi normal kembali. Presiden tidak menyebut secara spesifik siapa sosok yang menolak keras kebijakan PPKM level 3 jelang Nataru. Namun dia meminta seluruh jajarannya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan lonjakan kasus seiring dengan peningkatan laju mobilitas masyarakat selama libur panjang.